Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas soal matematika pada topik latihan persamaan nilai mutlak, terkhusus untuk penyebutnya bernilai mutlak. Ini ada 3 soal. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Jadi semuanya penyebut bernilai mutlak. Kita selesaikan secara satu persatu. Soal pertama, nilai mutlak untuk 2 tambah 5 per X lebih dari 1. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan sifat nilai mutlak yang lebih dari, mana A-nya ini lebih dari 0. Ya. Untuk lebih dari 0, nilai mutlak ya, yang lebih dari, maka penyelesaiannya dapat dikategorikan lebih dari A atau X-nya kurang min A. Kalau menggunakan sama dengan, maka di sini juga menggunakan sama dengan. Kalau tidak menggunakan sama dengan, maka di sini juga tidak menggunakan tanda sama dengan. A ini mengganti angka 1 dan X ini mengganti yang 2 ditambah 5 per X. Oke, ini bagian pertama. Ini A, X-nya, dan ini sebagai A-nya. Atau bisa juga A-nya menjadi negatif, artinya negatif 1. Ya, kurang dari min 1. Dari kedua ini sebagai penyelesaiannya kita selesaikan secara satu persatu. Ya. Kemudian untuk persamaan ini kita nolkan dulu ruas yang paling kanan. Jadi kita hilangkan satunya. Jadi min 1 sebelah kiri. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan ini agar bisa dioperasikan, samakan penyebutnya per X semua. Berarti 2 dikali X, 2X, ya ini sudah per X. Ya. Kemudian satunya ini supaya per X itu dikalikan dengan X. Ini hasilnya. Kemudian kita sederhanakan 2X dikurang X. Jadi X. Setelah ini sudah faktor yang paling sederhana, kita cari titik pemecahnya. Ya, pembuat 0. Berarti X tambah 5 sama dengan 0, berarti X-nya min 5. Ini X sama dengan 0. Kemudian dari sini kita buat garis bilangan ya, dengan batasnya min 5 dan 0. Kita tentukan daerah penyelesaiannya positif atau negatif di masing-masing 3 bagian ini. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian 3. Di samping min 5 ini banyak bilangan, min 6, min 7 dan seterusnya. Kita cari yang termudah yaitu min 6. Min 6 kita masukkan ke persamaannya ya. Jadi setelah kita masukkan min 6 ya, min 6 nya ini kita peroleh nilainya positif. Berarti daerah yang paling kiri ini daerah yang positif. Kemudian daerah yang tengah ya, daerah tengah ini dari min 5 sampai 0. Ini ada min 4, min 3, min 2, min 1. Nah, kita ambil min 1 saja, masukkan ke sini ya, ke persamaan-nya. Jadi min 1, ini juga min 1. Oke, di sini daerahnya min 1. Kemudian di paling kanan di samping 0 ada angka 1. Angka 1 kita masukkan ke persamaannya. Jadi hasilnya positif. Berarti daerah sini daerah yang positif. Karena di sini mintanya lebih dari 0, berarti daerah yang positif, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. X-nya kurang min 5, daerahnya lebih dari 0. Nah, sehingga kita buat impul penyelesaiannya dalam bentuk selang, yaitu min tak hingga sampai min 5. Selang terbuka gabung dengan 0 sampai tak hingga. Ini penyelesaian yang pertama ini tadi. Kemudian yang kedua, kita selesaikan juga dengan cara mengenolkan yang sebelah kanan, yaitu ditambah 1 masing-masing ruasnya. Ini. Kemudian kita samakan penyebut supaya bisa disederhanakan. Ini ya. Ini dikali X, 2X, ini dikali X, X per X semuanya. Kita sederhanakan 2X ditambah X 3X.
Kemudian kita cari titik pemecahannya, pembuat 0 ya. 3x tambah 5 sama dengan 0, berarti x nya min 5 per 3, ini 0. Kemudian kita buat garis bilangannya, ada pembatasnya min 5 per 3, kemudian 0. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya, yang positif dan negatif. Di samping min 5 per 3 ada min 2 ya, kita masukkan ke sini. Min 2 kali 3 min 6, min 2, hasilnya positif ya, berarti dari sini ada daerah yang positif. Kemudian di antara min 5 per 3 sampai 0 ada min 1, kita masukkan sini. Min 1 kali 3 min 3, di min 1 nya kita sederhanakan, hasilnya negatif, berarti dari sini ada negatif. Kemudian sebelah kanan di samping 0 ada angka 1, masukkan ke sini. Jadi 3 tambah 5 per 1 sama dengan positif. Daerah paling kanan adalah daerah positif. Karena yang diminta ini adalah kurang dari 0, berarti ada daerah yang negatif. Berarti x nya itu lebih dari min 5 per 3 kurang dari 0. Kita buat himpunan penyelesaiannya. Ini himpunan penyelesaian yang kedua dari soal bagian yang ini. Jadi soal ini gabungan dari penyelesaian pertama dan penyelesaian kedua, atau himpunan penyelesaian pertama dan himpunan penyelesaian kedua ini kita gabungkan sehingga hasilnya seperti ini. Kita urutkan yang terkecil sampai yang terbesar. Inilah jawaban himpunan penyelesaian untuk soal yang nomor 1. Selanjutnya soal yang nomor 2. Nilai mutlak x kurang 4 dibagi x kurang 1 kurang dari 1/4. Untuk pertidaksamaan kita menggunakan sifat nilai mutlak yang bentuknya kuadrat. Jadi yang soal nomor 2 ini kedua ruas kita kuadratkan ya. Yang ini kita kuadratkan, yang kanan juga kita kuadratkan, hasilnya nanti seperti ini ya. Kuadratkan. Maka kalau sudah kuadratkan, nilai mutlaknya sudah hilang seperti ini ya. Nilai mutlak sudah hilang. Kemudian kita sederhanakan, kita nolkan yang ruas kanannya. Sudah 0, kita pindah ke kiri. Kemudian untuk menyelesaikan kuadrat dikurang kuadrat ini, kita gunakan sifat aljabar. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dikali A tambah B. Di sini ada A dan B, berarti A nya adalah X kurang 4 dibagi X kurang 1, ini A nya. Kemudian 1/4 ini adalah B nya. Nah, ini A, ini B, sehingga menjadi A kurang B ya, berarti yang ini dikurang ini, kemudian dikali dengan penjumlahannya ya, ini ditambah dengan 1/4 nya. Selanjutnya kita samakan penyebutnya ya. 4 dikali X 4X, 4 kali min 4 min 16, min 1 kali X kurang 1 ini ya. Penyebutnya dikalikannya saja, 4 dikali X kurang 1 ini. Yang ini juga sama, 4 kali X 4X ya. 4 dikali min 4 min 16, 1 kali X kurang 1 ini. Penyebutnya dikalikan saja. Kemudian kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan. 4x dikurang x, ini hasil 3x, min 16 dikurang min 1 min 15, 4x ditambah x 5x, min 16 dikurang 1 min 17. Kemudian kita cari titik pemecahnya sebagai pembuat 0 ya. Yang pertama 3x kurang 15, berarti x nya 5. Kemudian yang kedua 5x kurang 17, berarti x nya 17/5. Kemudian x kurang 1, x nya berarti 1. Dari titik ini kita buat di garis bilangan ya. Jadi dari yang terkecil 1, kemudian 17/5, kemudian 5. Kita tentukan daerah yang positif dan negatifnya. Di samping angka
1 ada angka 0, angka min dan seterusnya. Kita ambil angka 0, masukkan ke sini ya. Sehingga hasilnya kita sederhanakan. Penyebutnya nggak perlu dilihat karena positif kali positif adalah positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi cukup lihat pembilangnya saja. Min 15 kali min 17 positif, berarti daerah sini positif. Kemudian di samping 1 ada angka 2, masukkan ke sini ya. Penyebut nggak perlu dilihat, pembilangnya saja. Ini min dikali min, hasilnya positif, berarti di sini positif ya. Kemudian yang ketiga, di samping 5 ada angka 4. Penyebut nggak perlu dilihat, pembilangnya saja. Negatif kali positif, berarti negatif. Di sini ada negatif. Di samping 5 ada angka 6, masukkan ke sini ya. Penyebut nggak perlu dilihat, pembilangnya saja. Positif kali positif hasilnya positif, berarti sini positif. Karena diminta di sini adalah kurang dari 0, berarti yang negatif. Jadi impulsanya di sini X-nya lebih dari 17/5 dan kurang dari 5. Sehingga impulmen sayanya dalam bentuk selang 17/5 sampai dengan 5. Inilah jawaban untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Harga mutlak 2 per X dikurang X lebih dari sama dengan 1. Kita menggunakan sifat nilai mutlak sama dengan kuadrat ya. Kalau sudah kita kuadratkan berarti nilai tanda mutlaknya hilang. Berarti ini kita kuadratkan semua sehingga nilai mutlaknya tanda nilai mutlaknya hilang. Kemudian kita nolkan ruas kanan. Ini untuk menyelesaikan kuadrat pengurangan ini kita gunakan sifat aljabar. Ini A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B dikali A ditambah B. A nya yang ini 2 per X dikurang X. Kemudian B nya ini adalah 1. Jadi berdasarkan sifat aljabar ini maka kita dapat membuatnya seperti ini. Ya, ini A nya tadi dikurang 1. Ini A nya dikurang ditambah 1. Kan ditambah. Oke, selanjutnya kita samakan penyebut supaya bisa dioperasikan. Kemudian kita urutkan saja. Ini pangkat tertingginya sebelah kiri. Kemudian kita cari titik pemecahnya, pembuat 0 ya. Yang ini tidak boleh sama dengan 0 ya, agar dia terdefinisi. Kemudian untuk min X kuadrat kurang X tambah 2, berarti X nya min 2 dan 1 ya. Kemudian yang untuk min X kuadrat ditambah X tambah 2, X nya 2 dan min 1, berarti ada 5 titik pembatasnya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Kita buat di garis bilangan. Dari yang terkecil min 2, kemudian min 1, ada 0-nya, ada 1-nya, dan 2. Kita tentukan daerah, masing-masing daerah positif dan negatifnya. Di samping min 2 ada min 3, kita masukkan ke persamaan ini ya. Penyebut nggak perlu lihat, cukup pembilangnya saja. Berarti negatif dikali negatif hasilnya positif. Daerah sini adalah daerah yang positif. Di samping antara min 2 sampai min 1 ada min 1,5 atau min 3/2, masukkan ke sini ya. Penyebut nggak perlu lihat, pembilangnya saja disederhanakan ya. Hasilnya negatif, berarti dari sini daerah yang negatif. Antara min 1 sampai 0 ada min setengah. Min setengah kita masukkan ke sini ya. Penyebut nggak perlu lihat, pembilangnya saja ya. Maka
maka kita peroleh nilainya positif. Kemudian di antara 0 sampai 1 ada setengahnya kita masukkan ke sini, kita peroleh hasilnya positif. Berarti daerah sini daerah yang positif. Selanjutnya di antara 1 sampai 2 ada 1/2 atau 3/2. Kita masukkan ke sini. Penyebut nggak perlu lihat, kita sederhanakan yang pemilihannya saja, ya. Jadi hasilnya negatif. Berarti daerah yang sini adalah daerah yang negatif. Kemudian samping 2 ada angka 3, angka 3-nya kita masukkan ke sini, ya, ke sini. Hasil seperti ini. Penyebut nggak perlu dilihat, pemilihannya saja. Negatif kali negatif positif. Berarti sini adalah positif. Kita sudah dapat daerah positif dan negatifnya. Yang diminta adalah lebih dari 0. Berarti nilainya positif. Daerah pertama jawabannya, kedua, ketiga, dan keempat. Ingat di sini 0 tidak boleh sama dengan 0, dan dia pembatas. Sehingga dapat 2 dalam bentuk himpunan penyelesaian, ya. Masing-masing X-nya. X kurang dari sama dengan min 2, di sini adalah sama dengannya. Kemudian X lebih dari 1 kurang dari 0 karena 0 tidak termasuk. 0 tidak masuk. Kemudian X lebih dari 0 dan kurang dari 1, satunya masuk. X lebih dari 2 atau dalam bentuk himpunan selang seperti ini. Selang tertutup untuk min 2, selang tertutup untuk min 1, kemudian selang tertutup untuk 1, selang tertutup untuk 2, yang lain terbuka. Inilah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 3. Nah, demikian pembahasan kita dalam penyelesaian pertaksamaan nilai mutlak, yang dimana soalnya tadi adalah penyebutnya bernilai mutlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.